Foto pertama adalah foto pengangkatan jenazah Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Saat diangkat jenazahnya, beliau mengenakan baju kimono batik. Diketemukan ikat tangan, ikat kaki, ikat kepala, cincin kawin, dan jam tangan. Nah, ini adalah hasil visum dari Rumah Sakit Gatot Subroto saat itu. Nah, sedangkan ya TNI menambahkan riwayat singkatnya. Nah, di sini ada hasil seminar TNI Angkatan Darat yang digunakan sebagai alasan kenapa TNI Angkatan Darat tidak mau merestui atau mengizinkan PKI mempunyai angkatan kelima. Dan selanjutnya pihak keluarga menambahkan pakaian dinas harian. Nah, ini yang diambil dari rumah. Ya. Dalam lembaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terdapat nama-nama yang abadi karena keberanian, integritas, dan ketulusan mereka dalam mengabdi kepada tanah air. Salah satu di antaranya adalah Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, seorang prajurit sejati yang hidup dan wafat demi cita-cita kemerdekaan dan keadilan. Sosoknya mungkin tidak selalu disebut dalam percakapan sehari-hari, tetapi jejak perjuangannya telah tertulis dengan tinta kehormatan dalam sejarah Republik. Dilahirkan dalam masa penjajahan dan tumbuh dalam semangat kemerdekaan yang membara, Sutoyo menjalani hidup sebagai pengabdi bangsa, bukan hanya lewat seragam militernya, tetapi juga lewat keteguhan prinsip dan keberanian moral. Ia dikenal sebagai perwira yang bersih, teguh memegang amanah, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkahnya. Namun sejarah mencatat bahwa pengabdian itu tak jarang menuntut pengorbanan tertinggi. Pada malam kelam 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Sutoyo menjadi salah satu korban kekejaman gerakan 30 September. Ia diculik, disiksa, dan akhirnya gugur sebagai martir bangsa dalam peristiwa yang mengguncang Republik. Narasi ini hadir sebagai bentuk penghormatan dan pengingat bahwa di balik kemerdekaan dan stabilitas yang kita nikmati hari ini, terdapat sosok-sosok yang telah menyerahkan segalanya, termasuk nyawa demi tegaknya kebenaran. Mengenang Mayor Jenderal Sutoyo bukan hanya soal sejarah, tetapi juga tentang menyelami makna pengabdian yang tulus dan keberanian yang tak tergoyahkan. Sutoyo Siswo Miharjo lahir pada 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah, lahir dari pasangan Siswo Miharjo dan Penny. Ia tumbuh dalam suasana pedesaan yang tentram dan bersahaja, namun penuh kehangatan. Di balik kesederhanaan itu, Sutoyo memiliki bekal penting yang tak semua anak di masanya miliki. Orang tua yang mapan dan sangat mementingkan pendidikan. Dari lingkungan inilah semangat belajar dan kedisiplinan mulai tumbuh dalam dirinya. Sejak kecil, Sutoyo telah menunjukkan kecerdasan yang menonjol. Ia mengenyam pendidikan dasar di Hollands Inlandse School, HIS, lalu melanjutkan ke Algemene Middelbare School, AMS di Semarang. Ia berhasil menamatkan pendidikannya sebelum Jepang menginvasi Hindia Belanda pada 1942. Selama pendudukan Jepang, Sutoyo bekerja sebagai pegawai pemerintahan di Kabupaten Purworejo. Dalam waktu singkat, ia dipercaya memegang jabatan penting di bidang kesekretariatan, hingga akhirnya menjadi panitera bupati. Bakatnya dalam bidang administrasi menarik perhatian pemerintah pendudukan, dan Sutoyo dikirim ke Balai Pendidikan Tinggi di Jakarta untuk memperdalam ilmunya. Sekembalinya dari Jakarta, ia kembali bertugas di Purworejo dan diangkat sebagai pegawai menengah dengan jabatan terakhir sebagai Santo Shoki. Namun pada 31 Maret 1944, ia memilih mundur secara terhormat dari jabatannya, sebuah keputusan yang menandai titik balik dalam perjalanan hidupnya. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 5 Desember 1944, ia menikahi Raden Ayu Suparmi. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 2 orang anak, Agus Wijoyo dan Nani Sutoyo.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menggelorakan semangat rakyat untuk mempertahankan kedaulatan yang baru diraih. Sutoyo pun menjawab panggilan zaman. Ia bergabung dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Purworejo, dan ketika BKR bertransformasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Sutoyo memilih masuk ke dalam Satuan Polisi Tentara dengan pangkat Letnan II. Karier militernya menanjak cepat. Januari 1946, ia naik pangkat menjadi Letnan I dan dipercaya menjadi ajudan Komandan Divisi 5, Kolonel Gatot Subroto. Dari Gatot, Sutoyo banyak belajar tentang kepemimpinan yang adil dan empatik. Nilai-nilai yang kelak membentuk karakter militernya. Pada tahun 1947, ia sudah menyandang pangkat kapten dan menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Polisi Tentara Resimen II. Setelah itu, ia diangkat menjadi Kepala Staf Korps Polisi Militer di Yogyakarta, sebelum kemudian dipindahkan ke Surakarta sebagai Komandan CPM Detasemen III. Di Surakarta, Sutoyo menghadapi situasi yang sangat genting. Kota ini menjadi medan pertarungan politik menjelang meletusnya pemberontakan PKI Madiun pada September 1948. Penculikan, pembunuhan, dan kekacauan merebak. Sutoyo ikut ambil bagian dalam menjaga ketertiban dan menumpas pemberontakan, menunjukkan keberanian dan ketegasan sebagai seorang perwira. Ketika agresi militer Belanda kedua dimulai pada 19 Desember 1948, Sutoyo bergabung dalam perjuangan gerilya. Puncak perjuangan ini terjadi pada 1 Maret 1949 dalam serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Momen penting yang menggugah dunia internasional dan akhirnya memaksa Belanda untuk membuka jalur perundingan. Usai penandatanganan perjanjian Romroyen dan kembalinya Yogyakarta ke tangan Republik, Sutoyo diangkat menjadi Kepala Staf Batalion CPM di kota tersebut. Setelah konferensi meja bundar dan pengakuan kedaulatan Indonesia pada akhir 1949, peran Sutoyo bergeser ke fase pembangunan militer di masa damai. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion 1 CPM di Jakarta pada 1950, dan pada tahun 1955 dipindahkan ke Staf Umum Angkatan Darat dengan pangkat Letnan Kolonel. Pengabdiannya tak terbatas di dalam negeri. Tahun 1956, ia ditugaskan sebagai atase militer di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. Selama 3 tahun di sana, ia menunjukkan dedikasi sebagai perwira diplomatik yang cermat dan profesional. Sekembalinya ke tanah air pada 1959, Sutoyo melanjutkan pendidikan militer di Seskoad dan lulus dalam waktu 1 tahun. Ia kemudian menjabat sebagai Inspektur Kehakiman Angkatan Darat dan pada tahun 1962 menjadi Jaksa Militer Utama. Pada tahun 1963, Sutoyo ditunjuk oleh Jenderal Abdul Haris Nasution untuk membantu Operasi Budi, sebuah gerakan besar pembersihan korupsi di tubuh TNI, BUMN, dan institusi pemerintahan. Operasi ini berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga miliaran rupiah dan menunjukkan komitmen militer terhadap integritas dan profesionalisme. Namun keberhasilan itu mengundang kecurigaan dan tekanan politik. Operasi Budi dianggap merusak wibawa negara, terutama oleh kalangan dekat Presiden Soekarno. Akhirnya operasi ini dibubarkan. Sejarawan Harold Crouch dan Sunhausen mencatat bahwa Operasi Budi juga dilihat oleh PKI sebagai manuver politik kelompok militer. Sutoyo yang aktif dalam operasi tersebut dan sering menggelar rapat di kediamannya, mulai dicurigai sebagai bagian dari Dewan Jenderal. Sebuah istilah propaganda PKI yang menuduh para jenderal sedang merancang kudeta. Menjelang pertengahan 1960-an,
ketegangan antara TNI Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia kian meningkat. Gagasan Presiden Soekarno tentang Nasakom memadukan nasionalisme, agama, dan komunisme tidak diterima sepenuhnya oleh militer. Ketegangan mencapai puncaknya ketika PKI mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima, pasukan bersenjata dari buruh dan tani. Sutoyo dan sejumlah perwira tinggi TNI menolak keras ide ini karena dianggap mengancam stabilitas nasional dan supremasi militer. Penolakan itu membuat Sutoyo berada dalam sorotan PKI. Ia ditandai sebagai musuh ideologis. Dan pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, nama Sutoyo menjadi salah satu yang tercantum dalam daftar penculikan oleh kelompok bersenjata Gerakan 30 September G30S. Menjelang subuh pada pukul 3.00 waktu Indonesia Barat tanggal 1 Oktober 1965, suasana di Lubang Buaya masih sunyi. Di tengah gelapnya pagi, Letnan Infanteri Dul Arif, Komandan Satuan Tugas Pasopati, mulai menggerakkan rencananya. Ia membentuk 7 tim penculikan dari satuan yang telah siaga, Satgas Pasopati. Masing-masing tim ini disiapkan dengan tugas khusus, menculik para perwira tinggi Angkatan Darat yang dianggap sebagai penghalang revolusi. Salah satu dari 7 tim itu mendapatkan misi menculik Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, seorang perwira yang saat itu menjabat sebagai Inspektur Kehakiman di Departemen Angkatan Darat. Tim penculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Sersan Mayor Surono. Ia memimpin satu peleton yang terdiri dari anggota Resimen Cakrabirawa, pasukan elit pengawal presiden. Dengan perlengkapan lengkap dan rencana yang telah disusun, regu ini bergerak menuju kediaman Brigjen Sutoyo di Jalan Sumeneb, Jakarta. Setibanya di lokasi, mereka langsung melumpuhkan para penjaga sipil yang berjaga di sekitar rumah satu persatu dengan cepat dan senyap. Regu ini dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dengan satu kelompok utama yang bertugas langsung memasuki rumah dan mengeksekusi penculikan. Kelompok utama itu mendatangi pintu kamar Brigjen Sutoyo dan menggunakan taktik tipu daya. Mereka mengatakan bahwa mereka datang membawa surat penting dari Presiden Soekarno. Tidak curiga, Brigjen Sutoyo membuka pintu kamar. Dalam sekejap ia diringkus. Kedua tangannya diikat, matanya ditutup, dan tanpa diberi kesempatan menjelaskan apapun, ia digiring keluar rumah. Dengan pengawalan ketat, Brigjen Sutoyo segera dimasukkan ke dalam truk militer. Dari sana, ia dibawa menuju markas sementara gerakan di Lubang Buaya, sebuah lokasi yang menjadi saksi bisu dari operasi berdarah yang dijalankan oleh kelompok yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September G30S. Dengan todongan senjata, mereka memaksa pembantu rumah tangga untuk menyerahkan kunci pintu lalu menuju kamar tengah. Setelah membuka pintu, para penculik menerobos masuk. Sesampainya di dalam, Serma Surono dan kawan-kawan mengaku Sutoyo dipanggil oleh Presiden Soekarno. Namun nyatanya, sang jenderal dibawa ke Lubang Buaya. Di sana kemudian dibunuh dan jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur tua. Nasib Brigjen Sutoyo berakhir tragis berdasarkan hasil visum et repertum yang dilakukan di Rumah Sakit Angkatan Darat RSAD. Tubuh beliau menunjukkan jejak kekerasan yang brutal. 2 luka tembak masuk di tungkai bawah kanan bagian depan. 1 luka tembak masuk di kepala sebelah kanan yang menembus ke depan. Luka tembak keluar di betis kanan bagian tengah. Luka tembak keluar di kepala sebelah kanan. Tangan kanan dan tengkoraknya remuk akibat pukulan keras dengan benda tumpul. Kekejaman yang menimpa Brigjen Sutoyo mencerminkan kekelaman operasi militer yang diselubungi oleh ambisi dan dendam politik. Ia menjadi salah satu dari 7 perwira tinggi TNI AD yang diculik dan dibunuh dalam tragedi nasional yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Penghujung bulan September 1965 menjadi momen yang tak pernah bisa dilupakan oleh Nani Nurrahman. Setiap kali ingatan itu datang, hatinya terasa mengerut, pedih, dan masih sulit untuk dicerna.
bahwa sang ayah, Maijen TNI Sutoyo Siswomiharjo, menjadi salah satu korban dalam tragedi kelam yang mengguncang bangsa, Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Dalam buku kenangannya yang berjudul Kenangan Tak Terucap, Saya, Ayah dan Tragedi tahun 1965, Nani menuturkan kembali kisah menyayat hati tentang pertemuan terakhirnya dengan sang ayah. Sebuah pertemuan yang begitu singkat, namun kemudian abadi dalam ingatan. Beberapa minggu sebelum peristiwa berdarah itu, rumah pribadi keluarga Sutoyo yang terletak di Jalan Sumenep, Menteng, tengah mengalami renovasi besar. Karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan untuk ditinggali, anak-anak Maijen Sutoyo pun sementara tinggal bersama keluarga kerabat, adik dari sang jenderal. Namun sehari sebelum tragedi itu terjadi, sebuah dorongan yang tidak biasa tumbuh dalam hati Nani. Sepulang sekolah, entah mengapa, ia merasa ingin sekali pulang ke rumah, meskipun rumah itu belum selesai direnovasi. Seperti ada yang memanggil. Tanpa banyak pikir, ia melangkah pulang. Setibanya di rumah, ayahnya belum berada di tempat. Ia pun memutuskan untuk tidur siang sejenak, sambil menunggu. Menjelang sore, Nani terbangun dan mendapati sang ayah sudah tiba. Namun kebersamaan itu begitu singkat. Maijen Sutoyo hanya sempat beristirahat sebentar, lalu bersiap menghadiri sebuah rapat di Istora Senayan. Ketika hendak berangkat, ia menghampiri putrinya. Dengan suara lembut seperti biasanya, ia berkata, "Sudah ya Nan, Papa pergi dulu." Itulah kalimat terakhir yang Nani dengar langsung dari ayahnya. Ia tak pernah menyangka bahwa kalimat sederhana itu adalah pamit yang sesungguhnya, perpisahan terakhir antara seorang ayah dan putrinya. Beberapa jam kemudian, tepat pada dini hari 1 Oktober 1965, sejumlah orang berseragam mendatangi rumah itu. Mereka mengaku sebagai anggota Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. Dengan dalih bahwa sang jenderal dipanggil oleh Presiden, mereka membawa Maijen Sutoyo dari rumahnya di Menteng menuju Lubang Buaya tanpa sempat kembali. Di sanalah ia dibunuh bersama 6 perwira TNI lainnya. Jasad mereka kemudian dibuang ke dalam sumur tua yang tak terpakai. Dunia militer kehilangan para pemimpinnya. Nani kehilangan ayah yang begitu ia cintai. Sejak hari itu, tanggal 1 Oktober tidak lagi sama bagi Nani. Ia tak hanya mengenangnya sebagai bagian dari sejarah nasional, tapi juga sebagai hari ketika seorang anak harus menerima kepergian ayahnya dengan cara yang paling tragis dan tanpa sempat mengucap selamat tinggal. Tragedi yang menimpa Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo pada malam kelam 1 Oktober 1965 menyisakan luka yang mendalam bagi keluarganya. Saat peristiwa itu terjadi, Nani Surakman Sutoyo baru berusia 15 tahun. Usianya terlalu muda untuk memahami kekacauan politik yang membelit bangsa, apalagi untuk mengerti mengapa ayahnya menjadi salah satu dari 7 perwira TNI Angkatan Darat yang diculik dan dibunuh dalam peristiwa yang kelak dikenal sebagai Gerakan 30 September. Kakaknya, Agus Wijoyo, juga mengalami kebingungan serupa. Ia tak tahu menahu soal pertentangan ideologis antara TNI AD dan PKI, atau mengapa sang ayah menjadi sasaran. Saat itu saya tidak tahu jelas perseteruan politik antara TNI Angkatan Darat dan PKI, dan kenapa ayah saya dibunuh, kenangnya. Agus, yang kemudian mengikuti jejak sang ayah dengan berkarir di dunia militer, kini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina sejak 12 Januari 2022, setelah sebelumnya memimpin Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, selama hampir 6 tahun. Pada waktu itu memang tidak mudah membuat kesimpulan atau anatomi tentang apa hakikat peristiwa ini dan siapa saja yang terlibat. Itu tidak bisa, ungkap Agus. Baginya, semua terasa simpang siur, sebuah cerminan dari sikap publik saat itu yang juga serba tidak tahu, kecuali mereka yang benar-benar berada di lingkaran peristiwa.
Dari potongan-potongan berita surat kabar yang ia baca setelah kejadian, Agus hanya tahu bahwa 7 perwira diculik, termasuk ayahnya, tanpa penjelasan rinci. Pemahaman yang lebih utuh baru terbentuk jauh setelah ia menjadi perwira militer. Dengan ketekunan, ia menelaah berbagai sumber terbuka, menganalisis secara mandiri, hingga akhirnya menyimpulkan bahwa tokoh sentral Partai Komunis Indonesia, D.N. Aidit, adalah aktor utama di balik peristiwa itu. Saya tahu Aidit dalang pembunuhan itu setelah mencari tahu, ucapnya. Namun alih-alih membiarkan luka itu berubah menjadi dendam, Agus memilih jalan yang berbeda. Ia justru menjadi salah satu penggagas Forum Silaturahmi Anak Bangsa, sebuah wadah yang mempertemukan anak-anak dari kedua belah pihak, para korban dan mereka yang dahulu dianggap sebagai pelaku. Tahun lalu Agus juga menjadi panitia pengarah dalam Simposium Nasional tentang 1965, yang diharapkan dapat menjadi pijakan awal menuju rekonsiliasi nasional. Simposium dan pengungkapan kebenaran justru berguna untuk mengikhlaskan masa lalu, tetapi tidak melupakan. Kita harus mengambil pelajaran dari apa yang salah, guna menuju rekonsiliasi, tegasnya. Sikap serupa juga dijalani oleh sang adik, Nani. Meski rasa pilu masih membekas setiap kali mengenang malam itu, Nani menyadari bahwa memelihara dendam hanya akan memperpanjang luka. Dalam bukunya, ia menuliskan refleksi yang menggambarkan pergulatannya. Suatu tragedi adalah pergumulan nasib yang tidak dapat dimenangkan. Tragedi tidak akan pernah berlalu karena peristiwanya selalu diingat. Rasa sakit dari penderitaan seseorang tidak dapat dibandingkan atau dipertukarkan dengan penderitaan orang lain, tetapi hanya dapat ditemukan maknanya bila yang mengalami dapat memberi arti demikian bagi hidupnya. Bagi Nani dan Agus, memaafkan bukan berarti melupakan. Mereka memilih untuk berdamai dengan masa lalu, menatap masa depan dengan harapan bahwa bangsa ini bisa belajar dari sejarah kelamnya, agar tragedi serupa tak lagi terulang.